Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk Bapak dan saya dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tabil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tabil. Allahumma faqihna fiddin walina taqbil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan untuk sukses Bapak Ibu. Hadir siap diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadli wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Bersyukur kepada Allah dengan dari dalam hati yang suci kami haturkan puji, dari dalam hati yang subur kami haturkan syukur kepada Allah pencipta alam semesta, kembali hati manusia, pencipta alam semesta. Sholawat serta salam ya, semoga selalu tercurahkan dengan merdunya sholawat, indahnya salam. Semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, panutan petunjuk semua insan. Semoga selalu tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, para pengikutnya, dan kita semua. Semoga selalu mendapatkan hidayah petunjuk dan kita mendapatkan pertolongan di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini penting sekali teman-teman kita untuk selalu berdoa, memohon hidayah petunjuk kepada Allah. Kenapa? Karena mari kita lihat bagaimana Allah berkalam dengan keras dalam Quran surat Al-An'am. Allah akan mencabut penglihatan serta menutup ya
Ya, Allah mencabut pendengaran, penglihatan serta menutup hati mereka. Lalu kenapa Allah mencabut pendengaran, penglihatan dan menutup hati mereka? Apa kalau itu jahat atau bagaimana? Ya, kenapa Allah sampai seperti itu? Terangkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 6, Quran surat 6 ayat 46. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran, penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain yang kuasa membalikan kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Jadi, kenapa Allah menutup mata mereka? Karena mereka lebih condong kepada kejahatan mereka. Mereka karena inilah bukti karena kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan peringatan. Mereka sudah datang Rasul kepada mereka, sudah diberikan penjelasan, telah diberikan bukti. Mereka minta bukti, dan Allah telah memberikan bukti. Mereka minta bukti ke Rasulan, bukti ketuhanan kepada Rasulnya, para Nabi. Para Rasul, para Nabi sudah menunjukkan mukjizatnya, kenabian. Ya. Tapi setelah itu mereka berpaling, maka akhirnya Allah menutup pendengaran, ya, penglihatan dan menutup mata hati mereka sehingga mereka tidak bisa, karena apa? Karena mereka condong sekali kepada kejahatan atau kesesatan. Ini dijelaskan lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 7, Quran surat 2 ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khizawatu wa lahum adzabun adzim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghizawatun wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, setan telah menguasai mereka. Setan telah menguasai mereka, mengingat mereka taat kepada keinginan setan. Maka Allah mengunci mati kolbu pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka terdapat penutup. Mereka tidak dapat melihat, mereka tidak dapat melihat jalan hidayah, tidak dapat mendengarannya, tidak dapat mendengarnya, tidak dapat memahaminya, dan tidak dapat memikirkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu apabila berbuat suatu dosa, maka hal itu merupakan noktah hitam pada hatinya. Tetapi jika dia bertobat dan tidak mengulangi lagi, ya, jika dia bertobat dan istilahnya kalau bahasa Jawanya kapok, menyesali, tidak akan mengulangi kembali, maka tersepuhlah hati mereka, menjadi bersihlah hati mereka. Tetapi apabila dosa mereka bertambah, maka bertambah pula lah noktah hitam. Maka lama-lama menutupi hatinya. Yang demikian itulah yang dimaksud dengan istilah arran di dalam firman-Nya, ya. Sekali-kali tidak demikian sebenarnya. Apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Maka apapun yang dia lakukan, karena dia selalu zalim, mereka selalu berbuat dosa, itu akhirnya apapun yang dia upayakan dia selalu menutup hatinya. Apapun yang dia lakukan selalu menutup hatinya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, berbicara hati, hati adalah kunci baik tidaknya seseorang. Hati adalah motor penggerak segala yang ada dalam diri manusia. Semua anggota badannya, indranya, pikirannya, itu tergerakkan dari hatinya. Demikianlah kuatnya hati. Sehingga tugas Nabi dalam menyampaikan risalah adalah melakukan pembersihan atau takziah, pensucian hati manusia dari segala kotoran dosa. Sehingga mereka menjadi manusia yang mampu berpikir dengan akalnya, dengan hatinya merasa, dengan tindakannya bertindak dengan baik dan benar. Kebersihan hati atau hati yang qalbun salim, hati yang bersih akan menjadikan seseorang
menjadi insan yang lebih produktif. Dengan hati yang baik, mereka bisa berpikir jernih, bisa bekerja dengan baik, mereka bisa berkontribusi, memberi, menyebarkan, memberikan manfaat dalam kehidupan. Mereka selalu yang disibukkan dengan sesuatu hal yang positif, mengisi waktu-waktunya dengan positif, dia menghindari hal-hal yang negatif. Hal yang positif contohnya bekerja, beribadah, sholat, membaca, menulis, berbuat kebaikan, membantu orang lain, beramal, amal-amal yang nyata demi terwujudnya kebaikan-kebaikan untuk selalu menjadi orang yang selalu bermanfaat, orang yang selalu memberikan manfaat kepada semuanya itu ya. Maka apapun profesi kita, marilah kita menyibukkan diri kita untuk selalu membersihkan hati kita, mensucikan hati kita supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, kenapa kita harus bersih? Karena sesungguhnya surga hanya akan dimasuki oleh orang yang hatinya bersih. Surga hanya bisa dimasuki oleh orang yang hatinya bersih. Yang kedua, kebersihan hati semua manusia akan melepaskan semua kepentingan syahwatnya, semua keinginan syahwatnya yang berlebihan sehingga ya orientasinya hanya kepada Allah, bukan menjadi profesinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bukan orientasinya mendapatkan keuntungan, tapi semata-mata di dalam aktivitasnya hanya mengharapkan ridho Allah. Seandainya dia mendapat keuntungan, itu adalah efek samping dari ibadah atau dari amaliyahnya. Nah, dalam Quran surat Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha membersihkan hati, pikiran, tindakan, dan selalu menjaga niat kita agar selalu lurus orientasi kita, yaitu hanya mengharap ridho Allah SWT. Semoga kita selalu dijaga sehingga terlindungi, sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari saya pribadi. Mari kita lanjutkan untuk berdoa, untuk kita ajak orang tua kita, saudara-saudara kita, ya, yang sakit disembuhkan, yang kesulitan dimudahkan, yang belum dapat pekerjaan dimudahkan. Hidup ini mudah, dimudahkan, dan kita bersyukur apapun yang terjadi, disyukuri semua, mau berbanyak bersyukur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga dilanjut. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنة النعيم Suratun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim bildan alladhi bi aqwabin wa abarika wa qasin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatahayyarun wa lahmi dhairin mimma yastahun wa hurun inun fa amsalilu mimmanun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la tasima illa filan salama salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhin mamdud wa dhilin mamdud wa ma'in maskub
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبقارا عربا أتربا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يشيرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبادل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفقهون إنا لمكرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة النعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم